Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas besar mengantar rekayasa desain, lebih tepatnya presentasi final untuk perancangan terkait biohydrotank. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan tim kami yang telah merancang solusi ini terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Gilang Tinding Sara dengan NIM 1662136. Saya Mirza Fajar Karimdi, NIM 1662126. Saya Theodorus Malam Berita dengan NIM 1662124. Saya Muhammad Arkan Zaki Nantio dengan NIM 1662150. Saya Rio Nathaniel dengan NIM 1662106. Saya Maris dengan NIM 216. Saya Nara Bisharodan dengan NIM 240. Kali dengan NIM 1662128. Saya Fadil Rahman dengan NIM 1662146. Kekeringan merupakan bencana yang sering terjadi di daerah tropis karena adanya perubahan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Perubahan musim yang sangat ekstrim menyebabkan jet stream effect dari lautan yang menghempas daratan dengan hawa panas. Hawa panas dan angin tersebut membuat banyak daerah yang awalnya memiliki kandungan air menjadi kering. Hal tersebut diperparah apabila musim kemarau tiba. Faktor lain penyebab kekeringan di Indonesia karena menyusutnya volume hutan, baik karena kebakaran hutan, pengunduran hutan, maupun eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dalam kurun waktu 6 tahun, angka deforestasi di Indonesia mencapai 2,1 juta hektar. Selain karena menyusutnya volume hutan, efek rumah kaca juga dapat memperparah kekeringan yang melanda. Sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan gas rumah kaca secara signifikan. Hal ini dapat memicu terjadinya pergeseran musim dan anomali iklim, seperti El Nino. Kekeringan yang berkepanjangan berdampak struktural terhadap penurunan produksi atau kegagalan panen tanaman pangan, terutama padi dan palawija, serta krisis air bersih. Berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terdapat potensi kekeringan meteorologis di sebagian besar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan kriteria panjang hingga ekstrim. Selanjutnya, untuk kelompok kami, daerah yang menjadi fokus utama itu adalah NTT. Nah, NTT itu adalah salah satu daerah yang mengalami kekeringan yang terbilang cukup lama, sampai dia tuh menimbulkan istilah yang namanya hari tanpa hujan selama 259 hari. Hari tanpa hujan itu adalah suatu hari dengan tingkat curah hujan yang kurang dari 1 mm setiap harinya. Jadi selama 259 hari itu, NTT itu nggak dapat hujan lebih dari 1 mm. Nah, kekeringan yang terjadi secara berkepanjangan itu ngasih dampak buruk bagi segala sektor kehidupan. Salah satunya adalah terjadinya krisis air bersih. Nah, kalau misalnya ada krisis air bersih, masyarakat itu jadi susah buat memenuhi kebutuhan rumah tangga kayak minum, mandi, masak, mencuci, sama masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, kelompok kami ini menemukan sebuah solusi yang dapat meminimalisasi dampak dari kekeringan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu, yaitu dengan membangun sebuah penampungan air yang dapat menampung sekaligus mengelola segala air yang turun ke bumi menjadi air siap pakai. Berikut adalah flowchart pendesainan biohydrotank yang kami buat. Nah, pertama, kita mengambil data. Ada 3. Yang pertama itu kita ngambil data analisis volume air hujan yang turun ke bumi di Nusa Tenggara Timur. Nah, volume air hujan ini akan kita pakai datanya untuk menentukan luas dari toren penampungan air nantinya. Terus ada juga identifikasi jumlah penduduk. Ini untuk membagi-bagi air hujan yang didapat ke seluruh penduduk NTT. Nah, terus setelah itu yang terakhir adalah mengidentifikasi kebutuhan air bersih harian setiap penduduk. Nah, setelah itu kalau kita sudah selesai analisis itu semua, kita ngebuat rancangan desain. Desain yang pertama kita buat itu adalah talang yang ditaruh di atap. Nah, talang itu fungsinya nanti buat menampung air yang turun dari langit ke bumi. Nah, terus setelah ngedesain talang, kita juga ngedesain sistem filtrasi buat ngefiltrasi air supaya jadi air siap pakai. Nah, setelah bikin sistem filtrasi, kita juga ngedesain toren penampungan air. Setelah itu kita ngedesain pipa. Pipa itu untuk menghubungkan dari talang sampai ke penampungan air. Nah, kalau misalnya kita udah ngedesain itu semua, kita tuh ngelakuin uji coba kelayakan desain. Kalau misalnya desain itu udah memenuhi standar, maka desain itu akan selesai. Tapi kalau misalnya belum atau ada sesuatu yang kurang, kita akan balik lagi ke membuat rancangan desain dari awal. Material yang digunakan. Yang pertama yaitu pipa PVC. Pipa yang cocok digunakan untuk menada air hujan ini adalah pipa PVC, yang mana sejak tahun 1930-an pipa PVC ini adalah bahan bangunan yang sering digunakan pada instalasi plumbing atau instalasi air di atas atap seperti itu di seluruh dunia. Lalu pipa PVC ini memiliki keunggulan yang lumayan lebih unggul daripada instalasi pipa sebelumnya, yaitu terbuat dari logam. Karena berbeda dari logam, material PVC ini memiliki karakter material yang ringan, kuat, terus fleksibel, tahan terhadap api, tahan terhadap kebocoran dan korosi, serta dari segi perakitan tergolong lebih mudah untuk menjalankan fungsinya dalam menadai air hujan. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi kestabilan, PVC ini stabil karena berbentuk polimer sehingga fasanya itu berbentuk padat. Jadi dia hampir nggak bereaksi terhadap kehadiran oksida terkuat. Selanjutnya yaitu yang kedua, toren air. Toren air ini fungsinya untuk menampung air yang dialirkan dari pipa. Pemilihan toren air ini sangat penting. Jadi ada beberapa jenis toren air. Yang pertama yaitu yang polimer dari polietilen atau yang dari logam. Dari tingkat urgensi toren air di tempat-tempat yang mengalami kekeringan kayak NTT sangat tinggi sehingga membutuhkan toren air yang kualitasnya tinggi lalu harga yang murah. Jadi agar mendapatkan banyak unit toren yang banyak gitu. Jadi toren air yang memiliki spesifikasi tersebut adalah toren air yang berbahan dasar polietilen. Karena diketahui polimer polietilen ini memiliki titik leleh yang tinggi sehingga dapat digunakan di tempat yang panas sekalipun. Selanjutnya keran air. Keran air ini berfungsi sebagai penyalur air keluar agar dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sistem filter. Sistem filter ini ada 2 mekanisme. Yang pertama mekanisme penyaluran dan mekanisme sebelum memasuki toren. Pada pipa penyaluran
ditambahkan kawat kasa yang berguna untuk menyaring dedaunan yang masuk seperti itu dan benda-benda makro lain yang masuk bersamaan dengan air hujan. Selanjutnya, pada pipa sebelum memasuki toren dipasang sistem filtrasi air yang terdiri atas filter yang lebih kerap, yang lebih kecil untuk menyaring partikel-partikel mikro, kotoran-kotoran ataupun endapan. Yaitu menggunakan membran hollow fiber untuk menyaring partikel mikro yang selanjutnya diberikan air karbon aktif untuk menyerap zat-zat atau mineral yang dianggap mencemari. Ini ada diagram alir untuk cara kerjanya. Yang pertama itu air hujan ditampung menggunakan talang, lalu air dialirkan ke bawah dan melalui sistem filtrasi pertama yang tadi sudah disebutkan untuk memfiltrasi partikel makro, lalu dilanjutkan ke sistem filtrasi kedua yang memfiltrasi partikel mikro, lalu air masuk ke toren untuk ditampung. Kita masuk ke bagian penjelasan terkait desain serupa. Pada awalnya, inspirasi konsep desain dengan cara kerja dan juga sistem yang kurang lebih cukup mirip dengan hasil produk final kita adalah seperti ditampilkan pada gambar ini, yaitu reservoir air. Jadi reservoir air akan menerima aliran air dari berbagai sumber, sebagai contoh dari aliran sungai, dari air hujan yang tertampung di tanah, dan juga banyak sumber-sumber lainnya. Namun, melihat dari latar belakang kami, yaitu masalah kekeringan di NTT, kami menduga dan juga menakutkan bahwa apabila kami menggunakan sistem ini akan menjadi sesuatu yang ibaratnya bisa dikatakan mubazir, karena apa yang kita usahakan tidak akan sebanding dengan hasil yang akan kami berikan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan masalah kekeringan itu, kami akan merancang sesuatu yang lebih efisien, di mana seperti dijelaskan teman-teman sebelumnya, sumber air kami adalah melalui air hujan. Kemudian jika menggunakan pertimbangan urgensi, proyek ini akan cukup memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, jika dilihat di next slide, berikut merupakan konsep desain terpilih yang nantinya akan dijadikan inspirasi menjadi produk final kami. Jika dilihat pada gambar kiri, air hujan yang turun akan dialirkan melalui bidang miring yang merupakan atap, kemudian melalui sebuah talang dan juga sistem filter yang masuk ke dalam bak. Namun jika kita lihat kepada latar belakang tadi, curah air hujan yang turun di NTT sangat kecil, oleh karena itu kita tidak akan menyanyiakan air yang turun. Dengan menggunakan konsep seperti yang di gambar pada kanan, yaitu menggunakan pipa, air akan terjaga sehingga air yang terbuang akan semakin sedikit. Kemudian dengan mempertimbangkan proses pembuatan yang lebih cepat, kami memikirkan bahwa konsep ini akan lebih efektif di kota yang mengalami kekeringan seperti pada kota-kota yang ada di NTT. Baik, untuk selanjutnya adalah animasi 3 dimensi dari desain produk yang telah kami buat. Nah, untuk selanjutnya, animasi yang sudah ada animasi hujannya sehingga tergambar bahwa air hujan yang turun dari atap akan turun ke dalam dan mengikuti mekanisme yang sudah dijelaskan tadi. Oke, boleh di next. Kemudian ada desain awal 2 dimensinya. Boleh di next. Untuk dimensi talangnya, itu menyesuaikan dengan ukuran rumah. Kemudian untuk dimensi mulut pipa LBM menempel bertalang, itu diameter dalamnya 99 mm dengan diameter luarnya 109 mm. Kemudian untuk pipa PVC-nya, diameter dalamnya 76,2 mm dengan diameter luarnya 89 mm. Kemudian ini tampak depan dan tampak samping pipa bawah filtrasi. Itu bisa dilihat sudutnya 90 derajat. Toren air dengan diameter torennya 830 mm dengan ketinggian 1110 mm. Ukuran totalnya atau kapasitas totalnya adalah 520 liter. Selanjutnya adalah analisis statikanya. Jadi analisis statika itu merupakan analisis gaya yang bekerja pada sistem yang sifatnya itu statis atau diam. Jadi untuk pada alat ini kita bagi dua, yaitu gaya pada talang serta gaya pada pipa penyaluran. Jadi gaya pada talang itu adalah gaya berat dari talang tersebut, di mana itu terdiri dari berat dari talang serta kalau misalnya nanti ada hujan turun ditambah dengan beban air yang ada di dalam talang. Lalu untuk selanjutnya pipa penyaluran itu hampir mirip juga dengan yang talang tadi. Jadi gaya beratnya itu berasal dari berat pipa serta air yang mengalir pada pipa juga yang tentunya juga punya berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perincian mekanisme kerja dari produk yang telah kami rancang. Yang pertama itu adalah mekanisme penyaluran. Pada mekanisme penyaluran, air hujan akan dialirkan melalui talang air yang dipasang mengingat atap rumah. Pada talang akan dipasang kawat kasa menyaring benda besar seperti daun dan benda lain. Dari talang air akan dialirkan ke pipa yang sudah dipasang sistem filtrasi yang ukurannya lebih rapat. Terakhir, air akan dialirkan ke water tank. Yang kedua adalah mekanisme pengolahan. Pada mekanisme ini, pengolahan yang terjadi di bagian pipa PVC akan terjadi pengolahan setelah dipasang oleh sistem filtrasi yang di dalamnya terdapat jaring halus dan dilanjutkan filtrasi menggunakan membran hollow fiber. Dan yang terakhir yaitu mekanisme penampungan. Untuk yang ini, air telah melewati proses penyaluran pengolahan akan ditampung dalam water tank yang volumenya sudah disesuaikan dengan curah hujan di Kabupaten Sumbar Timur NTT. Yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya bahwa akan digunakan water tank seukuran 520 liter. Nantinya air ini akan siap dikonsumsi oleh yang membutuhkan. Boleh, San. Sekarang kita masuk ke bagian perincian metode konstruksi. Perincian metode konstruksi merupakan suatu metode yang menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal hingga akhir. Pertama yaitu penyesuaian situasi di lapangan. Penyesuaian situasi di lapangan dilakukan dengan melakukan survei dan analisis kondisi situs atau rumah-rumah yang nantinya akan menjadi tempat instalasi. Dan diharapkan dari proses pertama ini akan membantu dalam persiapan alat dan bahan konstruksi yang menjadi tahap kedua. Kemudian tahap ketiga yaitu profiling pemosisian instalasi, yaitu dibutuhkannya kinerja dari seorang insinyur untuk dalam masalah penempatan daripada produk kami di rumah-rumah yang akan menjadi tempat instalasi. Karena dengan adanya kinerja dari insinyur ini kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dan juga sebisa mungkin akan dapat bertahan dengan jangka waktu yang lebih lama.
Kemudian yang keempat yaitu pembuatan pipa filtrasi. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, pipa filtrasi kami di dalamnya mengandung sistem filter yang menyaring partikel makro hingga partikel mikro, di mana kami tentunya akan melakukan pembuatan pipa filtrasi secara offsite atau tidak di tempat instalasinya. Kemudian yang kelima adalah pembentukan struktur tangki. Proses penyusunan struktur tangki ini tentu saja membutuhkan bahan-bahan yang cocok dengan kondisi yang telah diamati pada tahap pertama, sehingga oleh karena itu kita akan melakukannya juga di offsite atau di dekat pabrik, sehingga kita dapat mencari material yang paling tepat untuk proses instalasinya. Kemudian yang keenam itu pembuatan talang air dan katukan merupakan komponen minor yang ada di produk kami. Kemudian yang ketujuh yaitu pemindahan komponen prefab. Jadi barang-barang yang sudah jadi, komponen-komponen sudah lengkap daripada offsite, kita akan bawa ke tempat instalasi rumahnya dengan menggunakan dump truck dengan spesifikasi yang dapat memenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu penempatan posisi dan penyusunan, yaitu memindahkan komponen-komponen dengan alat konstruksi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah rincian kebutuhan bahan alat dan perkiraan biayanya. Nah, setelah melakukan perhitungan terhadap kebutuhan bahan-bahan dan harga-harganya, yaitu pipa PVC, toren air, keran air, talang air, lalu karbon granul, kawat air, kawat filter, dan lain-lain, total harga dari produk kami yaitu 2.800.200 ditambah dengan harga talang air yang masih to be discussed karena talang air itu tergantung dari besar rumahnya juga. Oleh karena itu, kami menjual harga satu produk di barang kami, alat kami ini, seharga Rp3.000. Selanjutnya cara maintenance produk kami, yang pertama adalah maintenance toren air. Agar toren air digunakan tahan lama, maka harus diberikan maintenance seperti dengan cara membersihkan bagian dalam dari toren itu sendiri. Kemudian dilakukan perawatan dengan cara rutin mengurasnya setiap periode waktu tertentu dengan menggunakan benda seperti cairan lumut, air kapur, air garam, cuka putih, ataupun kaporit. Yang kedua itu pipa air. Untuk pipa air diperlukan maintenance dengan cara membersihkan secara berkala dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan bahan kimiawi. Perlu diingat terlebih dahulu jika ingin menggunakan bahan kimia, sambungan dari pipa ke toren harus dicopot terlebih dahulu agar air telah tercampur dengan bahan kimia tidak masuk lagi ke toren. Bahan-bahan kimia yang dapat digunakan juga terbagi dua, seperti yang pertama yaitu cairan kimiawi alamiah yang bahan-bahannya biasanya sudah ada di rumah seperti campuran cuka, soda kue, dan air. Dan yang kedua itu adalah bahan kimiawi yang dijual bebas komersial seperti Drano, Liquid Palmer, dan Redex. Nah, selanjutnya selain menggunakan bahan kimia, pipa PVC juga dapat dibersihkan menggunakan alat pembersih, yaitu namanya adalah drain snake. Nah, cara menggunakannya adalah masukkan ujung drain snake, lalu putar-putar kawat di dalamnya sehingga kawat tersebut dapat mengambil kotoran-kotoran di dalam pipa, lalu tarik alat tersebut untuk mengeluarkan kotoran dari pipa tersebut. Nah, yang terakhir adalah maintenance talang air. Intinya talang air itu maintenance-nya caranya adalah kita menyingkirkan hal-hal yang dapat menyumbat aliran air dalam pipa. Jika ada pelak-pelak atau sesuatu yang membandel dan susah dihilangkan, kita bisa menyemprotkan air bertekanan tinggi atau menggosokkan talang dengan sikat. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan tahap studi serta perancangan, sebagai solusi dari permasalahan, terdapat beberapa kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari permasalahan untuk diselesaikan atau diberikan solusi adalah masalah terkait iklim dan cuaca yang ekstrim, yaitu kekeringan di daerah NTT yang diakibatkan oleh curah hujan yang rendah selama 259 hari terpanjang. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan solusi untuk meminimalisasi dampak dari kekeringan yang melanda. Selanjutnya, yang kedua solusi yang kami berikan untuk menyelesaikan masalah terkait kekeringan, yaitu pembuatan sebuah penampungan air hujan yang dapat mengolah air hujan menjadi air siap pakai untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, kontrol dalam pengkonsumsian air yang baik dapat membantu mencegah terjadinya dampak kekeringan. Yang ketiga yaitu alat yang dirancang yang dibuat pada sebuah rumah. Pada atapnya akan dipasang pipa talang yang dilengkapi penyaring benda seperti dedaunan dan partikel besar lainnya, serta dapat mengalirkan air hujan yang turun kepada pipa air yang dilengkapi dengan sistem filtrasi yang dapat menyaring partikel kecil berukuran mikro. Lalu airnya ditampung dalam sebuah kontainer sehingga airnya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu saran untuk hasil studi dan rancangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu solusi yang diberikan harus memenuhi tujuan awal serta baik dalam aspek moneter, sosial, teknologi, serta kondisi lingkungan pada daerah yang dituju untuk diatasi masalahnya. Yang kedua yaitu desain yang diberikan harus dipertimbangkan secara matang dari segi efisiensi, efektivitas, kapabilitas, serta ketahanan penyusun alat sesuai dengan daerah yang dituju masalahnya untuk diatasi. Yang ketiga yaitu perancangan serta pembangunan. Desain yang dibuat harus mengedepankan pembangunan keberlanjutan. Baik, berikut adalah tampilan daripada poster yang telah kami rancang dan kami buat. Kami cukup bangga dan juga puas dengan hasil poster yang kami buat karena mencakup hingga nilai-nilai keunggulan yang kami rancang sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan filosofi nama daripada produk yang telah kami buat, yaitu biohydrotank. Sebagaimana kita tahu, biohydrotank terdiri daripada 3 kata. Kata pertama yaitu bio, menurut KBBI berarti kehidupan, di mana tujuan daripada produk kami adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup di NTT. Karena dengan adanya air, tingkat dehidrasi akan menurun, kemudian tanaman yang akan menjadi sumber pangan akan tumbuh sehingga untuk konsumsi aman lah di NTT. Kemudian yang kedua yaitu hydro. Hydro mengartikan air, di mana sudah jelas bahwa dari tadi sumber kita adalah air hujan yang akan kami olah menjadi air siap pakai dan siap minum. Jadi dari air dan juga kita masukkan air yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah tank, di mana itu merupakan wujud penampung daripada air hujan yang telah diolah. Sebenarnya kami juga ada opsi nama toren, namun tank nampaknya lebih catchy. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak saudara kita yang mati berdiri. Mengais kesana kemari demi menghidupi keluarga sendiri. Hadirnya bencana kekeringan menambah beban sehari-hari. Tak jarang, persediaan air hanya cukup untuk hitungan hari. Nyatanya, perasaan acuh tersebut melahirkan sebuah solusi. Solusi yang terakreditasi untuk mengedukasi. Solusi yang kami harap dapat menyelamatkan banyak sanubari. Kami agar bersama-sama membuka nurani Dari masyarakat yang sejahtera dan berdikari.
Izinkan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk terutama Kak Nadif dan teman-teman atas kritik, saran, dan dukungan selama ini. Sesungguhnya seluruh hal ini nggak mungkin dapat terwujud tanpa turun andil semua komponen yang turun tangan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, harap dimaklumkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, BWS, dan stay waras.